Halo sobat semua, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabar sobat semua? Semoga selalu dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, Memang mau bawain alur cerita film 86 season kedua. Dimana di season 1, Shin dan teman-temannya kalah dari pasukan Legion. Di season kedua ini, kisah akan berpusat di luar Republik San Magnolia. Bagi sobat yang belum nonton season satunya, link video Memang taruh di deskripsi ya, atau klik di pojok kanan atas. Dan subscribe jika sobat suka dengan video Mamang, agar tidak ketinggalan jika Mamang upload video terbaru. Jika sudah, kita gaskan ke videonya. Film dimulai memperlihatkan Lena yang sedang memimpin unit barunya. Pemimpin Spearhead saat ini bernama Cyclops. Nampak Cyclops kewalahan menahan gempuran Legion. Tetapi strategi yang dijalankan Lena berhasil memukul mundur pasukan Legion, yaitu menarik mundur unit terdepan untuk melakukan serangan menggunakan Howitzer di garis pertahanan. Scene selanjutnya memperlihatkan para penduduk kota sedang melakukan aktivitasnya, seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa. Berikut dengan pemberitaan militer San Magnolia jika pasukan Juggernaut Republik berhasil memukul mundur Legion, dan kembali memberitahu jika selama pertempuran tidak ada korban jiwa dari pihak Republik. Padahal hampir jutaan manusia di distrik 86 menjadi korban kebiadaban sistem pemerintahannya. Sedikit spoiler, Lena mempikok rambutnya berwarna merah sebagai tanda perlawanan atas sikap rasisme pemerintahan kepada orang-orang yang tidak mempunyai rambut berwarna silver atau bukan dari keturunan Alba. Lalu terlihat para perwira militer menganggap sepele penyerangan Legion. Mereka menganggap jika Legion akan musnah dengan sendirinya dalam kurun waktu 2 tahun. Lena tidak menghiraukan perkataan para seniornya itu. Lalu Lena meminta Arnett untuk menambahkan pengaturan para red yang ia gunakan. Ternyata semenjak ditinggal Shin dan teman-temannya, kini dalam tugasnya Lena selalu membangkang terhadap aturan markas besar, seperti menggunakan Howitzer, pengiriman pasukan yang tidak terjadwal, dan mengkomandoi unit lain. Hal itu membuat Jenderal Jerome sangat marah, namun Lena menanggapinya dengan santai. Lena masih menyimpan gambar dari para spearhead asuhannya dulu. Ia bertekad terus hidup untuk menepati permintaan teman-temannya. Lena menganggap Shin, Taiga, Theo, Kurena, dan Anju telah tiada. Singkat cerita, terlihat Shin yang sedang bermain dengan kakaknya. Dalam mimpinya, kakaknya telah memaafkan Shin dan meminta Shin untuk terus bertahan hidup. Shin pun terbangun dari pingsannya. Ia berada di sebuah ruangan isolasi. Lalu masuk seseorang menggunakan APD lengkap. Karena tidak ingin membuat takut, orang itu melepaskan APD-nya dan memperkenalkan dirinya. Ia bernama Ernest. Ernest menjelaskan jika saat ini Shin berada di Federasi Jian. Federasi ini tercipta setelah Legion yang diciptakan kekaisaran menyerang mereka. Ernest merupakan presiden sementara dari Federasi. Shin dan yang lainnya diselamatkan oleh militer Federasi saat pertempuran mereka di tepi barat. Anju dan yang lainnya sangat marah karena Shin sengaja pergi ke pertempuran sendirian. Namun seperti biasa, Shin bersikap sangat dingin. Federasi sangat menjunjung tinggi kesejahteraan dan keadilan. Lalu Ernest menjadikan Shin dan yang lainnya sebagai anak asuhnya. Singkat cerita, di markas Gillikinsan, para perwira Federasi berkumpul membahas Juggernaut yang dikemudikan 86. Mereka sangat kagum dengan mobilitasnya di pertarungan. Salah satu perwira menginginkan Juggernaut itu menjadi prototipenya. Namun Ernest tidak mengizinkan jika anak 86 yang mengoperasikannya. Karena hal itu membuat Federasi sama jahatnya dengan Republik San Magnolia. Ernest berniat memberikan kedamaian untuk para 86. Shin, Raiden, Theo, Anju, dan Kurena dibawa oleh Ernest ke rumahnya. Sesaat sampai di rumah, nampak bocil yang menyambut mereka dengan kata-kata yang membuat Ernest erak. Ia bocil ngomongna meni siga hayang diteke. Bocil itu bernama Frederica. Ernest menjelaskan
jika hubungannya dengan Frederica sangat sulit. Tapi di atas kertas, Frederica adalah anak angkatnya. Dan begitu pun Shin dan yang lainnya dijadikan anak angkat oleh Ernest. Setelah mereka beristirahat, Ernest berbincang dengan pelayannya yang bernama Teresia. Ia berkata, jika hal yang dilakukannya sekarang kepada Ektisik adalah cara bodoh untuk menembus sesuatu, menggantikan mereka sebagai pengganti. Teresia menjawab, jika mereka bukan pengganti karena setiap orang adalah individu yang tidak tergantikan. Di sini memang belum paham sesuatu yang dimaksud Ernest. Namun, tiba-tiba Ernest memanggil Frederica dengan sebutan ratu. Singkat cerita, mereka nampak telah berbaur dengan penduduk federasi. もうスリル満点の大サーカスよ。おお、いいタッチだね。ねえ、アンジュって子供に作ってあげるとか。子供？どうも。 Di perpustakaan, Shin bertemu dengan seorang anak. Anak itu merasa ketakutan saat melihat Shin. Anak itu bernama Nina. Nina lalu dibawa oleh kakaknya yang bernama Eugene untuk meminta maaf kepada Shin. Dari pertemuan itu, mereka menjadi akrab. Tepat hari ini, 24 Desember 2148, akan ada perayaan pawai militer divisi lapis baja. Eugene berencana mendaftar di kemiliteran divisi lapis baja. Eugene berkata, jika di sini memang terasa damai, namun di perbatasan sedang terjadi peperangan. Ia merasa mungkin peperangan ini akan berdampak bagi penduduk kota. Eugene masuk ke militer karena ingin melindungi adiknya. Ia ingin perang ini segera berakhir. Terlihat Raiden, Theo, Kurena, Anju merasa kehidupannya sekarang membosankan. Saat perayaan dimulai, jiwa prajurit para Ektisik bergejolak. Shin dan yang lainnya berkumpul di rumah. Lalu Kurena datang. Ia terlihat sangat murung. Kurena merasa sudah cukup melihat apa yang perlu dilihat. Ia ingin kembali ke tempat yang seharusnya berada. Ternyata hal yang sama juga dirasakan semuanya. Mereka berlima berterima kasih pada Ernest karena telah bersikap sangat baik selama mereka di sini. Shin menambahkan, jika ia tidak bisa berpura-pura hidup damai, Shin ingin mati di jalan yang ia pilih dan ingin terus bertempur sampai akhir. Di sini kita mengetahui jika nama asli Frederica adalah Augusta Frederica Adel Erder. Ia merupakan putri terakhir Kekaisaran Gaidan yang telah memerintahkan legion untuk menginvasi seluruh dunia. Frederica berkata, jika ia adalah bagian kelompok yang telah membunuh teman-teman di Ektisik. Ia pasrah jika mereka sangat marah padanya. Raiden menjawab jika yang merenggut teman-temannya adalah Republik, dan jika kejadian itu 10 tahun lalu, Frederica tentunya masih sangat bocil. Mendengar itu, Frederica lalu meminta ikut berperang bersama mereka karena ia ingin menyelamatkan kesatrianya yang bernama Kiria yang menjadi bagian dari hantu pasukan legion. Kiria adalah legion yang menyerang Shin dari jarak jauh. Frederica mempunyai kekuatan unik seperti Shin. Ia dapat melihat kenangan seseorang yang dilihatnya. Singkat cerita, di tempat latihan pasukan darat, Shin dan Eugene menggunakan tank darat. Lalu tiba-tiba ada salah satu rekannya yang dengan ceroboh melewati tebing, yang mengakibatkan tank yang ia gunakan tergelincir dan akan menabrak Shin. Shin dengan pengalaman tempurnya menghindari tabrakan itu dengan cara melompati tank temannya itu. Hal itu membuat kapten memarahi mereka. Salah satu rekan Eugene yang hampir menabraknya tadi terlihat kesal pada Shin karena sikapnya yang arogan. Teman-temannya mengingatkan Eugene untuk menjaga jarak dengan Shin karena Shin seorang Ektisik yang dianggap berbahaya. Lalu datang Letkol Wenzel mengajak Shin dan temannya di Ektisik pergi ke suatu tempat. Wenzel membawa mereka ke tempat pertarungan mereka dulu. Terlihat Juggernaut milik mereka yang telah rusak. Lalu Federasi mengukir nama teman-teman Ektisik yang telah gugur di Monumen Makam Nasional Federasi.
Shin dan yang lainnya akan ditugaskan di pasukan khusus Nordlicht di bawah komando Letkol Wenzel. Lalu Frederica datang membawakan surprise. Hanya Shin yang dapat mengenalinya. Yap, itu adalah Fido. Unit inti Fido masih dapat diperbaiki dan dibuatkan wadah baru oleh Federasi. Frederica akan bertugas sebagai maskot di unit Wenzel. Singkat cerita, pada pasukan Federasi sedang melawan Legion. Terlihat Eugene dan yang lainnya kewalahan menghadapinya. Tiba-tiba Shin muncul dengan unit Juggernaut-nya yang telah diperbaharui bernama Regenlife yang mengalahkan musuh di wilayah itu hanya sendirian. Setelah kembali ke base camp, Shin dimarahi oleh teknisi karena gaya bertarungnya yang barbar. Tetapi seperti biasa, Shin mengacuhkannya. Di markas Angkatan Darat, Shin menjadi perbincangan para pasukan di situ. Eugene menghampiri Shin dan berbincang-bincang. Eugene berterima kasih karena tempo lalu Shin menyelamatkannya. Adik Eugene sekarang bersama bibinya karena kedua orang tua mereka telah meninggal. Eugene berencana saat liburan ia ingin mengajak Nina ke suatu tempat. Saat mereka sedang asik mengobrol, Shin merasakan jika para Legion akan menyerang. Di pertarungan kali ini, Eugene terluka sangat parah. Shin menghampirinya. Eugene meminta Shin untuk mengakhirinya. Namun hal itu disalahartikan oleh teman Eugene. Mereka menganggap Shin sengaja membunuh Eugene. Padahal Shin menolong Eugene agar tidak menjadi bagian dari Legion. Shin terlihat menyembunyikan kesedihannya atas gugurnya Eugene. Di markas besar Federasi, para petinggi sedang membahas serangan Legion dalam skala besar. Wenzel mengumpulkan para Ektisik untuk membahas tentang Regenlife buatannya. Shin memuji Juggernaut yang dibuat oleh Federasi mempunyai bahan yang sangat bagus dan mobilitasnya yang sangat tinggi. Wenzel membuat Regenlife ini karena pengalamannya dulu saat bertempur menggunakan Fana Gandar. Teman-temannya banyak yang gugur karena lambatnya Fana Gandar. Lalu Wenzel memberitahu jika Federasi telah mendapat kabar dari aliansi Giat, Kerajaan Roa Garcia. Mereka masih bertahan dan telah membuat benteng pertahanan. Namun, mereka belum mendapatkan informasi apapun tentang Republik San Magnolia di tepi barat. Mendengar itu, Shin dan yang lainnya sangat terkejut. Wenzel menambahkan, jika dalam waktu yang sangat dekat para Legion akan menyerang dengan skala besar. Di kamar Shin, Frederica menceritakan sosok Kiri yang ternyata masih satu keturunan dengan Shin, yaitu Marga Nozen. Kiri sangat baik kepada Frederica, tetapi ia juga orang yang sangat serius, tidak bisa diajak bercanda. Lalu, Kekaisaran Giat menyatakan perang menggunakan Legion dengan negara-negara tetangga. Lalu, pemberontakan sipil yang sekarang menjadi federasi memojokkan keluarga kaisar. Legion yang harusnya bertempur menggantikan militer untuk melindungi kekaisaran malah balik menyerang mereka. Lalu Kiri dipaksa bertarung untuk melindungi Frederica melawan rakyat yang memberontak. Karena banyaknya pertarungan, lambat laun Kiri menjadi tidak waras. Ia kehilangan keluarga dan tempat kelahirannya. Untungnya, Frederica diselamatkan Ernest saat itu. Dan Kiri melihat jubah kekaisaran Frederica berlumuran darah. Saat itu juga, para Legion mulai menyerang. Kiri hanya terdiam dan akhirnya menjadi bagian dari Legion. Frederica menyalahkan dirinya karena telah membuat Kiri menjadi monster. Frederica tidak ingin melihat orang-orang yang ia kenal mati karena berusaha menyelamatkan Kiri. Scene selanjutnya, terlihat para Legion mulai bergerak. Pusat Komando Legion memintahkan para Legion untuk memulai pemusnahan ke beberapa negara bagian. Federasi Giad, Kerajaan Roa Garcia, Aliansi Wald, dan Republik San Magnolia. Untuk menyerang Federasi, unit komando memerintahkan untuk melakukan serangan dengan kekuatan penuh. Shin membangunkan Raiden dan unit tempurnya untuk bersiaga menghadapi serangan Legion. Saat Shin akan pergi, terlihat sepucuk surat di Juggernaut-nya. Nampak raut wajah Shin langsung berubah saat melihat isi surat itu. Pertempuran pun dimulai. Garis pertahanan 1 dibombardir sampai mereka sangat kewalahan menahan serangan Legion. Banyak pejuang Federasi yang gugur. Para petinggi militer sangat terkejut melihat jumlah Legion yang menyerang dalam skala besar. Hampir semua negara bagian diserang dalam waktu bersamaan. Wenzel menugaskan pasukan Nordlicht untuk membantu di garis depan.
Shin dan yang lainnya berhasil mengalahkan Legion di garis pertahanan Federasi. 他に残っている隊は追います。うじゃうじゃ巣を壊されたアリみたいに。ほら援護お願い。 了解だクルナ。 Namun itu hanya serangan biasa. Pasukan utama akan segera menyusul. Shin memerintahkan untuk tank lapis baja bersiaga di garis pertahanan. Pasukan Nordlicht yang dipimpin oleh Shin akan maju ke garis depan untuk menghadapi pasukan utama Legion. Frederica berusaha membantu Shin dengan cara mencari lokasi Kiri. Ternyata Kiri tidak berada di pertempuran ini. Frederica melihat pertarungan Shin yang berbeda dari sebelumnya. Ia merasa tatapan Shin dan cara bertarungnya sama seperti Kiri yang kehilangan kewarasannya. Di tempat lain, pasukan Aegis San Magnolia berhasil dikalahkan Legion. Peringatan di seluruh Republik pun berbunyi. Lena yang melihat itu memulai transmisi para raidnya kepada seluruh unit Spearhead. Saat akan memulai transmisi, Jenderal Jerome menahannya. Ia lebih memilih dibinasakan Legion daripada meminta bantuan para Aegis, karena tidak ada alasan bagi Aegis bertarung bagi Republik. Mereka telah dipersekusi dan dibuang oleh Republik. Tetapi Lena meyakini jika ada sesuatu yang pantas mereka lindungi dari Republik, seperti manufaktur dan sumber daya listrik. Jenderal Jerome menepisnya. Jika mungkin saja pada awalnya mereka akan membantu, tetapi setelah menyadari yang mereka lindungi adalah rakyat yang tidak berguna dan penuh ketidakadilan, akan terjadi pemberontakan di kemudian hari. Lena bersikeras untuk terus bertarung sampai titik darah penghabisan, alih-alih menunggu dibinasakan para Legion. Selama ini, pemainnya berusaha melindungi Lena dari realita yang sangat menyedihkan. Sekarang ia akan maju ke medan tempur untuk melindungi impian para anak-anak. Lena memulai transmisi kepada seluruh unit tempur San Magnolia. Lena meminta bantuan kepada seluruh Spearhead Aegis untuk menghadapi serangan besar-besaran Legion, dan prajurit Republik bersiap bertarung bersama Aegis. Untuk pertama kalinya, gerbang Grand Moor akan dibuka. Semua demi kehormatan. Lena mengajak kepada seluruh prajurit untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Para Legion telah memasuki pusat kota. Republik San Magnolia benar-benar luluh lantah di peperangan kali ini. Di tempat lain, Shin yang sedang berdiskusi tentang penglihatan Frederica tiba-tiba dihantam serangan yang sangat dahsyat. Para prajurit Federasi banyak yang gugur. Serangan besar-besaran Legion saat ini telah menewaskan hampir 20.000 pasukan. Markas besar mengidentifikasi serangan terakhir yang dilancarkan Legion ke markas lapis baja adalah unit artileri jarak jauh. Markas memprediksikan spesifikasi artileri ini menggunakan peluru ukuran 800 mm, jarak efektif tembakannya 400 km, dan kecepatan tembakannya mencapai 8.000 meter per detik. Dari spesifikasi itu, ini bukan artileri biasa. Para ahli menyebutnya railgun Morpo. Namun, ada jeda yang cukup lama saat meriam utama ditembakkan, yaitu sekitar 15 jam untuk reload pelurunya. Kerajaan Roa Kersia dan aliansi World menyerahkan penyerangan Morpo kepada Federasi karena unit tempur mereka telah banyak yang hancur. Para Legion telah mengalami evolusi. Terdapat Legion yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Tetapi untuk saat ini yang menjadi ancaman semua negara adalah artileri jarak jauh Morpo. Dari data yang didapat, untuk melakukan pergerakan, Morpo menggunakan rel kereta cepat sebagai alasnya. Dan dari lokasi itu, semua ibu kota dalam radius serangannya. Jika dalam beberapa hari ke depan, para aliansi tidak berbuat apa-apa untuk menghancurkan Morpo, sudah dipastikan umat manusia akan kalah melawan Legion. Singkat cerita, para jenderal menyusun rencana untuk menyerang Morpo lewat udara. Namun hal itu sangat mustahil dilakukan karena para Legion dilengkapi anti udara yang sangat kuat. Jalan satu-satunya adalah menyerang Morpo dari jarak dekat. Unit tempur cadangan Federasi hampir semuanya telah terpakai. Hanya ada satu unit yang sangat pengalaman melawan para Legion secara langsung, yaitu Aegis. Shin dan yang lainnya sedang berada di markas lapis baja. Mereka tengah membahas dampak serangan Morpo.
Theo dan Kurena mengkhawatirkan Lena, apakah ia selamat atau tidak. Mendengar itu, Anju berusaha mengalihkan pembicaraan. Anju merasa hal itu akan membebani Shin karena kita sudah tahu kalau Lena dan Shin sangat dekat. Di sini kita mengetahui surat yang dibaca Shin tempo lalu adalah dari Nina, adik Eugene. Nina menyalahkan Shin atas kematian kakaknya karena hal itu yang membuat Shin kehilangan kesadarannya. Shin tersadar karena mendengar suara Lena. Shin berharap jika Lena masih hidup. Singkat cerita, Wenzel menjelaskan misi timnya saat ini, yaitu menyerang Morpho dari jarak dekat. Namun misi ini seperti misi bunuh diri. Theo beranggapan jika Federasi memilih mereka untuk misi kali ini karena mereka adalah Ekdisik. Mereka sangat kecewa jika itu benar adanya. Terlihat Ernest tidak menyetujui usulan para jenderal yang menugaskan anak-anak dari Ekdisik yang melakukan tugas berbahaya ini. Ernest sangat menjunjung tinggi rasa keadilan. Di tempat lain, Wenzel sedang berbincang dengan Jenderal Richard. Jenderal Richard mengirim Ekdisik untuk melakukan tugas ini karena ia melihat data-data pertempuran mereka. Para Ekdisik terlahir seperti monster dalam pertempuran. Tetapi Wenzel meyakini jika anak asuhnya itu hanya belum terbiasa dengan lingkungan Federasi. Suatu saat mereka pasti ingin merasakan kebebasan. Tetapi untuk saat ini pertempuran adalah jalan yang mereka pilih. Wenzel meminta Jenderal Richard untuk misi spesial kali ini. Dia ingin menggunakan pesawat bersejarah milik Federasi. Pesawat yang mampu terbang dengan sangat cepat dan dapat melayang hanya beberapa meter dari permukaan tanah. Benda itu diberi nama Nahzeher. Dengan menggunakan pesawat ini, mereka dapat mengelabui radar milik Legion dan dapat sampai di tujuan dengan sangat cepat. Wenzel akan menjadi pilot di misi khusus ini. Frederica menanyakan sesuatu pada Wenzel yang membuatnya tidak dapat berkata apa-apa. Jika setelah ia sampai di lokasi musuh, walau telah mengalahkan Morpho, bagaimana mereka dapat kembali? Shin memotong ucapan Frederica jika prioritas saat ini bukanlah kepulangan, namun mengalahkan Morpho. Dalam 30 menit, misi akan dimulai. Wenzel sebagai pimpinan unit Nordlicht akan bertarung bersama mereka. Dan ia memberitahu jika tidak seorang pun dari Federasi yang menginginkan mereka mati di pertempuran. Malah mereka berdoa agar para pejuang bisa selamat dan kembali pulang. Tiba-tiba Ernest tersambung dengan para Ekdisik. Ernest juga berharap hal yang sama, kalahkan Morpho dan kembali dengan selamat. 5 menit sebelum misi dimulai, Ernest memberikan pidatonya untuk seluruh pejuang. Suara Ernest mewakili Federasi Giat, Kerajaan Roa Garcia, dan Aliansi One, beserta seluruh umat manusia yang meminta pertolongan namun suaranya tak terdengar. Saat ini adalah operasi militer umat manusia terbesar. Para pejuang yang berada di garis depan merupakan masa depan untuk umat manusia menuju jalan keadilan. Misi pun dimulai. Unit pertama mengalihkan perhatian Legion dengan menyerang dari segala arah. Setelah para Legion bergerak, Nahrezer pun diluncurkan ke garis depan menuju lokasi Morpho. Rencana berjalan dengan sangat baik. Seluruh manusia berharap banyak terhadap Ekdisik yang membuat Shin dan yang lainnya bersemangat. Shin dan teman-temannya telah sampai di lokasi Morpho. Terlihat unit senjata Morpho yang sangat besar. Melihat Morpho memasang kuda-kuda untuk menembakkan senjata utamanya, Theo terkejut karena Morpho telah berhasil mengisi sumber dayanya. Tetapi tiba-tiba dari arah berlawanan, Shin mendengar suara Frederica dan Kiri. Kiri menembakkan meriam utamanya yang membuat semua hancur. Markas besar merasa tertipu dengan keadaan ini. Ternyata Legion tidak mengisi sumber daya milik Morpho, melainkan mengganti suku cadangnya. Hal itu dapat mempersingkat waktu pemulihan Morpho. Kiri berkomunikasi dengan markas pusat Legion. Ia tidak diizinkan untuk bertempur lagi. Singkat cerita, di tempat peristirahatan, Shin melaporkan kondisinya saat ini. Ia berencana untuk melakukan misi menghancurkan Morpho. Lalu, di dalam box yang dibawa Faido, terdengar suara seperti kucing yang lagi kawin. Ternyata, Frederica mengikuti mereka selama ini. Theo nampak sangat marah melihat Frederica, tetapi Frederica memarahi balik jika jangan menganggap medan pertempuran tempat untuk mati. Karena orang-orang di Federasi menunggu mereka pulang dengan selamat.
Tidak ada cara untuk mengantarkan pulang Frederica. Akhirnya, Frederica dibawa mereka menjalankan misi ini. Singkat cerita, Raiden menasehati Shin karena sikapnya akhir-akhir ini begitu aneh. Ia seperti kehilangan kewarasannya. Sikap Shin berubah disebabkan karena perasaannya yang selalu ditinggal sendiri oleh teman-temannya dan selalu menjadi orang terakhir yang masih hidup. Ditambah, ia disalahkan atas kematian Eugene. Raiden berkata, jika hidup Shin, Shinlah yang menentukannya. Tetapi jika Shin merasa lelah, maka ia pasti akan membantunya. Jika Shin merasa tak mampu, beristirahatlah, maka ia akan menggantikannya. Raiden lalu meminta Shin untuk tidak bertarung sendirian lagi. Pagi pun tiba. Terlihat mereka telah melawan beberapa unit Legion. Tetapi dari hasil pertempuran itu, Regen Lev milik mereka mengalami kerusakan yang kemungkinan tidak akan maksimal dalam pertempuran selanjutnya. Shin meminta Raiden untuk mempertahankan unit yang masih dalam kondisi terbaik untuk dapat menghadapi Morpho atau bisa dibilang Kiri. Dalam perjalanan, mereka berhenti di padang rumput yang sangat luas. Melihat itu, Frederica bertanya, apakah mereka pernah pergi ke laut? Anju, Theo, Kurena, dan Raiden hanya pernah mendengar saja. Setelah perang ini berakhir, mereka berkeinginan untuk pergi ke laut. Shin hanya terdiam diri mendengar keinginan teman-temannya. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi Morpho. Di bebuktitan, para legion mengikuti mereka. Lalu salah satu legion menembakkan misilnya ke arah bebuktitan. Tembakan itu membuat Anju terjatuh ke jurang. Anju berniat menahan para legion sendirian agar Shin dan yang lainnya dapat melanjutkan misinya. Perjalanan mereka sampai di runtuhan kota. Shin merasakan jika para legion masih mengikutinya. Theo memisahkan diri dengan yang lainnya. Ia berencana menghadang legion yang tersisa. Satu persatu, para Exisik terpisah. Kiri menembakkan meriam utamanya ke arah Kurena. Terlihat dari radar, tanda-tanda Regen Lev milik Kurena menghilang. Serangan berikutnya mengarah kepada Shin dan Raiden. Raiden terluka parah karena melindungi Frederica. Raiden menyuruh Shin untuk melanjutkan perjalanannya karena kondisi Raiden yang tidak memungkinkan untuk melakukan misinya. Lalu Frederica dibawa oleh Kaido. Shin meminta Kaido untuk bersembunyi di tempat yang aman. Jika Shin mati, maka langsung bawa Frederica kembali ke Federasi. Akhirnya, pertarungan dua kesatria pun dimulai. Shin berhasil menghindari setiap serangan kiri. Ia menembakkan misil ke arah kiri. Namun tidak berdampak apa-apa karena lokasinya sangat terlalu jauh. Kiri mengakui kehebatan Shin. Ia ingin menjadikan Shin bagian dari kekaisaran. Shin berusaha menyerang kiri dari jarak dekat. Frederica yang melihat pertarungan itu lewat kekuatannya mengingatkan Shin untuk tidak menyerang kiri dari jarak dekat karena kiri merupakan petarung jarak dekat. Tetapi hal itu terlambat. Shin telah memasuki jarak serangan kiri. Shin menghindari serangan kiri dengan cara melompatinya. Namun, saat melayang di udara, kiri telah mempersiapkan senjata misilnya untuk menyerang Shin di udara. Tiba-tiba dari arah berlawanan, serangan itu digagalkan. Ternyata Raiden memaksakan diri dan juga Juggernaut-nya untuk membantu Shin. Kiri yang tidak terima pertarungannya diganggu, menyerang Raiden menggunakan meriam utamanya. Shin merasa ini adalah akhir dari pertempurannya karena cadangan amunisinya hanya tersisa satu. Mesin kemudi telah mencapai batas dan rekan-rekannya pun telah gugur. Dari pararetnya terdengar banyak suara-suara aneh. Tiba-tiba dari udara, kiri dihujani mortir jarak jauh. Suara yang tidak jelas itu minta Shin untuk menghindar karena tembakan kedua sedang diluncurkan. Kiri menakis peluru itu menggunakan cambuk listriknya. Tetapi dari peluru itu keluar cairan seperti bahan bakar, lalu membakar kiri. Suara itu terdengar sangat tidak asing. Memang mengira sih itu suara Lena. Di alam bawah sadar kiri, ia bertemu dengan Frederica. Kiri mengira jika pada saat pemberontakan terjadi, Frederica terbunuh oleh para pasukan pemberontak. Ia membuat ia merasa telah kehilangan semuanya dan alasan untuk hidup. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kiri sangat terkejut
karena Frederica masih hidup. Frederica meminta Kiri untuk menyudahi pertempuran ini. Namun Kiri beranggapan jika Frederica dijadikan sandera oleh para pemberontak. Ia berusaha menyerang Shin menggunakan sisa puing-puing dari pertempuran sebelumnya. Frederica berusaha mendekati Kiri. Ia merasa sedih karena Kiri kesatrianya dulu telah berubah. Frederica berniat untuk membunuh Kiri. Melihat itu, Kiri berusaha menggapai Frederica. Kesempatan itu tidak disia-siakan Shin. Saat ini, pertahanan Kiri terbuka. Shin dengan sisa-sisa tenaganya berlari mendekati Kiri. Ia melompat ke atas meriam utama Kiri. Shin lalu mengakhiri pertempuran dengan sisa peluru yang ia miliki. Sistem utama Kiri yang lumpuh mengaktifkan protokol penghancuran diri. Shin terhempas sangat jauh dari ledakan itu. Di dalam alam bawah sadarnya, Shin dihantui rasa takut karena selalu ditinggal sendiri, selalu menjadi yang terakhir hidup dibanding teman-temannya. Dari kejauhan, terlihat satu legion mendekat. Dia berharap legion itu mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, satu tembakan menghancurkan legion itu. Dari kejauhan terlihat seseorang berjalan. Orang itu adalah Lena. Mereka berbincang satu sama lain tanpa mengetahui jika mereka telah saling mengenal. Shin mengajak Lena untuk pergi bersamanya ke Federasi Jihad. Namun Lena menolak karena ia tidak akan meninggalkan pasukan yang sedang bertempur. Lalu Shin mengatakan jika bertempur hanya ingin secepatnya mati, maka mending sudahi saja. Mendengar itu, Lena menghampiri Regen Leaf milik Shin. Lena lalu mengaktifkan para raidnya. Shin sangat terkejut mendengar suara wanita itu, suara yang tidak asing lagi. Lena lalu memarahi Shin. Walau saat ini ia tidak mempunyai kekuatan, Lena tidak akan menyerah sambil bersujud dan akan terus bertempur sampai akhir. Karena ada seseorang yang mengatakan hal itu. Mereka sangat percaya Lena. Yang membuat Lena bertahan sampai saat ini karena orang itu berharap jika Lena bertahan hidup dan suatu saat jika mereka bertemu, dia berjanji akan mengobrol dengannya. Saat ini Lena ingin membalas budi karena berkat seseorang itu yang telah memberitahu akan adanya serangan besar-besaran Legion. Walau sekarang mereka telah tiada, setidaknya Lena membawa kenangan mereka bersamanya dalam pertempuran ini. Mendengar ucapan Lena, Shin sangat senang karena merasa hidupnya berarti. Bantuan dari federasi pun berdatangan. Cyclops menanyai Lena tentang sebuah lambang. Lena menganggap jika yang dimaksud Cyclops adalah bendera federasi Jihad. Padahal yang dimaksud adalah lambang pasukan khusus Spearhead terdahulu. Lena sama sekali belum pernah melihat Juggernaut milik Shin, makanya ia tidak mengenali lambang itu. Ternyata semua teman-teman Shin selamat dalam pertempuran ini. Raiden melihat Shin terhempas sangat jauh dan tidak bergerak lagi. Ia menyangka jika Shin telah mati, namun tak disangka jika semuanya selamat. Shin sangat bahagia mendengar itu karena ia tidak ditinggal sendirian lagi. Ernest menghubungi Shin jika misi mereka selanjutnya adalah membantu Republik San Magnolia. Ernest menawari Shin jika mereka tidak ingin membantu negara yang telah menganiaya mereka, maka kembalilah. Shin tidak ada niatan untuk membantu Republik, tetapi di sana ada seseorang yang tidak ingin ia biarkan mati. Frederica datang menghampiri Shin. Saat ledakan terakhir, Kiri telah menyelamatkan Frederica. Frederica melihat saat ini Shin telah mendapat jawaban dari pertanyaannya selama ini tentang tujuan hidupnya. Tujuan hidup Shin saat ini adalah hidup bersama dengan Lena. Singkat cerita, Shin dan teman-temannya berhasil kembali ke rumah dengan selamat. Ernest merayakan pesta untuk keberhasilan mengalahkan Morpho dan kembali dengan selamat. Ernest memberikan mereka hadiah, tetapi sikap mereka biasa saja. Karena mungkin kehidupan mereka yang sangat keras di distrik Ektisik membuat hal-hal melau tidak berarti. Tetapi pesta kepulangan mereka pun sangat meriah. Lalu terlihat para jenderal melaporkan situasi terkini setelah peperangan melawan Morpho. Militer di front barat kehilangan 60% pasukannya. Perekrutan pun terus dilakukan namun masih kurang.
Berbanding terbalik dengan para legion yang hanya kehilangan beberapa unit tempurnya, dan markas produksi mereka masih utuh. Para jenderal memprediksikan pertempuran berikutnya akan sangat sulit. Jika hal ini terus berlanjut, maka umat manusia akan musnah dan kalah dari legion. Yang harus mereka lakukan saat ini adalah menjaga garis pertahanan dari gempuran legion, sembari mencari cara untuk menghancurkan markas produksi legion. Ernest membuat keputusan yang tidak biasa. Ia menugaskan Aiktisik untuk melakukan tugas berat ini. Ernest tidak bisa mencegah keinginan mereka yang ingin bertempur sampai akhir. Ia hanya bisa menemani mereka sampai perang ini berakhir. Di tempat lain, Shin mengunjungi makam Eugene. Shin menceritakan kondisi peperangan melawan Legion setelah Eugene tewas. Lalu menjawab pertanyaan yang dulu pernah Eugene tanyakan kepada Shin tentang alasan Shin bertarung. Shin belum mengerti alasan kenapa terus bertarung. Ia tidak memiliki alasan bertarung seperti halnya Eugene yang ingin melindungi adiknya dan orang-orang yang ia sayang. Tetapi saat ini, Shin akan menunjukkan sesuatu yang lebih baik pada orang-orang yang telah mengikutinya sampai saat ini. Lalu datang Marcel. Ternyata selama ini Marcel lah yang menyuruh Nina menulis surat untuk Shin. Ia meminta maaf karena telah menyalahkan Shin atas kematian Eugene. Shin menghampiri Marcel. Ia juga meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Eugene saat itu. Tidak lama, Nina juga datang ke makam Eugene. Ia sangat senang melihat foto kakaknya dengan senyum yang sangat bahagia. Singkat cerita, Theo menyarankan Shin untuk mengganti lambang Juggernaut-nya, karena sudah saatnya Shin berhenti menanggung semuanya. Tetapi setelah 6 tahun Shin menggunakannya, ia tidak merasa jika lambang itu pembawa sial. Shin merasa telah mengantarkan keluarga dan teman-temannya ke tempat yang sangat baik. Beban yang selama ini Shin tanggung, alasan untuk apa ia hidup setelah kepergian kakaknya perlahan mulai terhapus. Sekarang ia bersama teman-teman yang tidak akan meninggalkannya dan dikelilingi orang-orang yang peduli kepadanya. Shin merasa ia telah dapat menjalani hidupnya sendiri tanpa bayang-bayang kakaknya. Demi mereka yang telah gugur, Shin akan bertarung untuk mewujudkan impian semua orang. Impian yang tidak akan terwujud jika mereka masih terbelenggu oleh para legion. Di tempat lain, terlihat rumah Lena yang telah hancur. Lena berterima kasih karena berkat teman-temannya ia bertahan hidup sampai saat ini. Lena mengunjungi makam ayahnya. Ia menceritakan semua hal yang terjadi saat ini. Republik hancur hanya dalam rentan waktu 1 minggu. Namun, bantuan datang dari semua wilayah. Akan tetapi, setelah apa yang terjadi kepada Republik, orang-orang Republik masih menganggap jika derajatnya sangat tinggi dibandingkan orang yang tidak memiliki rambut berwarna silver. Lena merasa jika yang terjadi pada Republik adalah sebagai penembus dosa-dosa mereka. Namun, beberapa dari rakyat Republik pun telah berbaur dengan semua orang. Di kediaman Arnett terkejut dengan sistem komunikasi federasi yang menyerupai para red milik Republik. Arnett merasa jika teknologi mereka yang sama bukan hanya kebetulan, tetapi mustahil jika Aiktisik melakukan kontak dengan federasi sebelumnya. Mendengar itu, Lena mempunyai harapan jika Shin dan yang lainnya lah yang melakukan kontak dengan federasi Jian. Saat ini, Lena akan ditugaskan untuk mengkomandoi unit gabungan militer Federasi Jian. Ernest mengajak Lena untuk bertemu dengan unit yang akan Lena pimpin. Lena sangat bahagia melihat nama-nama pasukan Aiktisik yang telah gugur terukir di monumen para pahlawan perang. Tetapi perasaan Lena runtuh melihat Juggernaut milik Shin dan yang lainnya yang telah hancur berada di dekat monumen, tanpa mengetahui jika sebenarnya mereka masih hidup. Tiba perkenalan Lena dengan unit barunya. Lena memperkenalkan diri jika ia adalah kolonel dari militer Republik San Magnolia. Shin merasa sudah tidak perlu perkenalan lagi. Walaupun ini kali pertama Lena melihat mereka, Shin memberitahu jika ia adalah mantan ketua skuadron Spearhead Sininauzen. Mendengar pengakuan Shin, air mata Lena mengalir dengan sendirinya. Ia merasa bahagia karena Shin, orang yang selama ini menjadi tujuan Lena bertahan hidup, kini berada di depannya. Ditambah Raiden, Theo, Anju,
dan Kurena, mereka selamat dari peperangan melawan legion sebelumnya. Saat ini mereka akan bertarung bersama untuk mengalahkan para legion dan mewujudkan mimpi semua umat manusia. Dan film pun bersambung.